Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 22 Agustus 2023. Doa dan harapan kami Bapak Ibu selalu dalam keadaan yang sehat. Mari kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari NKB 21. Ku diberikan kidung baru. Diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari saudara kita bersukacita bersama-sama. Kita akan nyanyikan baitnya yang ketiga. Ku muliakan kasih Yesus. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Gelap malaikat dalam surga mengiringi hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus. Dengan berdiri kita ucapkan bersukacita. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita satu di dalam doa. Pada pagi hari ini kami bersuka cita dan kami juga bersyukur Tuhan. Karena pagi hari ini kami akan membaca merenungkan sabda-Mu. Kami memohon pimpinan Roh Kudus di saat kami membaca dan merenungkannya. Kiranya kami boleh memahami maksud Engkau dalam hidup kami. Dan kami juga boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga memohon kiranya Roh Kudus memimpin hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso, yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman yang ditaburkan boleh memberkati setiap kami, boleh memberkali kami dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Mazmur 81 ayat 1-8. Mazmur 81 ayat 1-8. Untuk memimpin biduan, menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan.
Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab, engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Mariba. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, saya memberikan judul renungan kita pada hari ini yaitu Bulan Baru, Nyanyian Baru. Saudara-saudara, bulan yang baru adalah harapan baru bagi banyak orang. Orang memulai pekerjaan, orang mulai beraktivitas, bahkan bagi orang-orang tertentu yang bekerja sebagai pegawai negeri, ASN, atau pegawai yang lain, bulan baru itu membawa pengharapan. Sebab di awal bulan yang baru itu biasanya mereka menerima gaji. Kalau para pendeta, mereka di awal bulan yang baru juga menerima jaminan kehidupan, ya, atau yang disingkat JKH, jaminan kebutuhan hidup, diberikan di awal bulan. Saudara-saudara, masyarakat kita menghidupi tradisi. Orang-orang Jawa misalnya selalu menyambut datangnya setiap bulan yang baru, di tahun yang baru itu mereka yang masih memegang adat Jawa, ada tahun baru Suro. Maka biasanya di bulan baru, di awal tahun itu masyarakat memberikan sebuah ucapan syukur. Mereka mengadakan acara tumpengan, mereka mengadakan acara makan-makan. Ya, mereka mengucap syukur kepada Tuhan atas rezeki yang Tuhan berikan. Demikian juga orang-orang Tionghoa. Bulan yang baru dan tahun baru Tionghoa itu dikenal sebagai Sincai, ya, atau kita menyebutnya Hari Raya Imlek. Dan kita tahu sama seperti orang Jawa yang makan-makan di bulan yang baru, tahun yang baru, rekan-rekan kita, saudara kita, orang-orang Chinese juga mereka makan-makan. Bahkan mereka bukan hanya sekedar makan-makan, mereka juga bagi-bagi rezeki. Ya, generasi yang tua biasanya mereka akan bagi-bagi angpau, ya. Di bulan yang baru dan tahun yang baru itu biasanya mereka akan bagi-bagi rezeki kepada anak-anak, kepada cucu, kepada sesama. Mereka akan memberikan angpau itu. Nah, saudara-saudara, masyarakat Israel juga memiliki tradisi yang sama. Orang-orang Israel itu mereka mewarisi dan menghidupi perayaan bulan yang baru. Kita melihat bagaimana ayat 3 sampai ayat 4 mengatakan, angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Dan dikatakan bahwa itu semua telah menjadi ketetapan di ayat 5. Ya, sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Jadi apa yang mereka lakukan itu sudah diperintahkan oleh Tuhan. Maka sebetulnya perayaan bulan baru yang dipenuhi dengan ucapan syukur itu merujuk kepada hari raya Pondok Daun. Maka kalau kemudian penulis Mazmur ini yaitu Asaf, seorang penyanyi, seorang pemusik dalam kebaktian Israel itu menyerukan kepada umat Israel untuk melakukan itu karena mereka mewarisi apa yang dilakukan nenek moyang mereka. Di dalam Imamat pasalnya yang ke-23 ayat 23 sampai 25 di sana mengatakan, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yaitu hari pertemuan kudus.
Jadi di bulan baru, jadi di hari raya kebaktian itu, di pertemuan kudus, hari raya Pondok Daun itu, umat Israel mengucap syukur kepada Tuhan atas panen yang Tuhan berikan karena hasil tuaian yang mereka tanam. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan mereka melakukan itu berturut-turut 7 hari penuh. Dan di hari yang ke-8 mereka membawa persembahan kepada Tuhan, membawa kurban kepada Tuhan. Hari raya Pondok Daun itu dihayati, dihidupi, dipelihara, dirayakan turun-menurun. Apalagi kalau mereka mengingat perjalanan mereka di padang gurun, di mana pertemuan antara mereka dengan Tuhan, merayakan perlindungan Tuhan itu dirayakan di dalam pondok-pondok yang terbuat dari cabang-cabang pohon dengan ranting-ranting dan ditutupi oleh daun-daun. Pondok-pondok itu mereka berkumpul di sana dan mereka memuji Tuhan. Maka hari raya Pondok Daun yang dirayakan di bulan yang baru itu mengingatkan mereka akan penyertaan dan berkat Tuhan mereka ketika mereka melewati pengembaraan di padang gurun. Bapak, Ibu, Saudara, kalau begitu ibadah kita sebagai gereja memiliki akar yang kuat pada ibadah umat Israel. Sekalipun maknanya telah dibaharui di dalam Kristus, tetapi perayaan kita memuji Tuhan, kita menari kepada Tuhan, kita bersuka cita bagi Tuhan, bahkan kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Itu adalah sebuah ketetapan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada umat Allah, kepada orang Israel, kepada kita, di mana tradisi ibadah itu terus kita rayakan. Saudara-saudara, kalau begitu, ketika kita beribadah, memakai elemen-elemen yang seperti saya sampaikan, kita menari, kita memuji, kita memberi persembahan, kita berdoa kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, adalah satu kegiatan di mana kita lakukan meresponi akan kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu terus Tuhan baharui. Nyanyian baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Nyanyian itu adalah nyanyian kemenangan, nyanyian syukur bagaimana orang-orang beriman yang meresponi anugerah keselamatan dari Tuhan melalui Kristus yang dinyatakan itu. Kita meresponi melalui ibadah kita, melalui pengucapan syukur kita. Bukan saja seperti yang dilakukan oleh umat Israel, di mana Allah melindungi mereka selama pengembaraan di padang gurun, tetapi juga karena keselamatan yang diberikan oleh Kristus, melalui Kristus itu bukan saja menyelamatkan kita di padang gurun dunia ini, tetapi juga mengantar kita untuk memasuki kehidupan yang baru, yaitu kehidupan dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Di sana kita menyanyikan nyanyian yang baru. Nyanyian yang menggantikan nyanyian ratapan manusia akibat ancaman kuasa dosa. Nyanyian syukur yang dianugerahkan Kristus kepada kita sebagai ciptaan yang baru di dalam Dia. Sehingga ketika kita hidup sebagai ciptaan yang baru itu, dengan kebaruan di dalam kita, saudara-saudara, bukan saja pada bulan-bulan yang baru kita memuji Tuhan, tetapi setiap hari, bahkan setiap saat kita dipanggil
untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Apa isinya nyanyian baru itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah syukur atas kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak lain adalah ucapan syukur kita atas anugerah keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Di mana kalau orang Israel tadi ketika mereka pada bulan baru, mereka merayakan pertemuan kudus kepada Tuhan itu dengan memberikan persembahan kurban. Dan kita sebagai ciptaan baru, kurban kita itu telah dipenuhkan di dalam Kristus yang di atas kayu salib telah menjadi kurban yang sempurna. Ia menjadi penebus bagi kita semuanya. Karena itu kita selamat selamanya. Dan karenanya hati kita bersuka cita, hati kita berkobar-kobar, merasakan kasih setia Tuhan itu. Karena apa saudara? Kehidupan kita yang lama telah digantikan oleh Tuhan dengan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Sehingga kita merayakan pertemuan dengan Tuhan itu bukan lagi di dalam pondok-pondok yang tertutup, tetapi melalui pondok kehidupan kita, melalui keluarga kita, melalui pekerjaan kita, melalui pelayanan kita, bahwa diri kita adalah kitab yang terbuka, menyaksikan kasih Allah itu. Hidup kita menjadi pondok yang baru, supaya melalui kita menjadi rumah doa bagi sekalian bangsa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apakah kita semuanya merasakan sukacita atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu? Apakah kita bersedia menyanyikan nyanyian baru yang berintikan kasih itu kita saksikan kepada sesama kita? Di dalam segala keterbatasan kita, semoga kasih Kristus melimpahi kita semuanya, sehingga kehadiran kita dimanapun kita berada, kita dimampukan untuk menyanyikan nyanyian baru itu dengan penuh ucapan syukur, mewartakan kasih Allah itu melalui kata dan perbuatan kita sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Mari kita menyanyikan nyanyian kasih setia Tuhan. Mari kita mempraktekkan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita kepada sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap bagian kehidupan kami. Tuhan proses, Tuhan ubahkan, sehingga kami boleh menikmati nyanyian baru sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Sebuah nyanyian yang berintikan kasih, di mana kami telah mengalami kasih itu, dan kasih itu membuat hati kami bersuka cita, karena kami mendapatkan keselamatan yang sejati, perlindungan yang abadi di dalam Kristus, sama seperti Engkau melindungi umat Israel ketika berjalan di padang gurun. Engkau juga melindungi kami dalam perjalanan hidup kami di padang gurun dunia ini. Bahkan ketika Engkau menuntun kami dengan kasih-Mu dalam kehidupan yang baru, di langit yang baru dan di bumi yang baru. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami supaya kami dapat menghadirkan nyanyian baru yang penuh pengharapan itu juga kepada semua orang. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, mereka yang bersedih hati Tuhan hibur. Pekerjaan jemaat-Mu Engkau berkati pada hari ini. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus,
Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita semuanya. Salam sehat. Shalom.